سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Halaman 9. Yang bawah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, dan jangan berkata ghibah atau namimah, menyebut kejelekan orang atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain. Ghibah menyebut keburukan orang lain di belakangnya, atau menyebut-nyebut sesuatu di belakangnya dari perkara yang dia tidak ridho bahwa perkara tersebut disebut-sebut di belakangnya, menyangkut dirinya, apapun menyangkut dirinya, tubuhnya, pakaiannya, wajahnya, warna kulitnya, atau rumahnya, atau kendaraannya, atau apapun yang sekiranya orang tersebut tidak senang bahwa itu disebut-sebut di belakangnya, maka itu adalah ghibah. Namimah artinya naqlul qawli lil ifsad, memindahkan perkataan untuk tujuan membuat kerusakan atau membuat permusuhan. Bahasa kitanya ngadu domba, bahasa sekarangnya provokator. Bahasa sekarang apa? Provokator. Termasuk bentuknya adalah orang yang menyebarkan rasa permusuhan lewat HP. Sama itu lewat HP juga disebarkan apa? Provokasi supaya orang pada berantem. Penyebar ini disebut dengan apa? Namam. Disebut dengan apa? Namam. Pekerjaannya disebut dengan namimah. Lanjut. Dan jangan membalas, mengganggu pada orang yang mengganggumu, dan maafkan orang yang aniaya padamu, artinya berbuat zalim terhadap dirimu atau membuat aniaya terhadap dirimu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu. Orang yang bakhil terhadapmu, engkau beri kepadanya, berbagi dengannya walaupun dia bakhil, tetapi kita jangan berlaku seperti dia. Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Bisa nggak kita begitu ya? Hah? Ada orang mencaci maki, ini baru mencaci maki aja dengan mulut, tidak ada kerugian fisik, tidak ada kerugian material. Kira-kira kita ikhlas gak menerima?
Nah, itu padahal beberapa ucapan caci maki tanpa hak, dia mencaci maki kita. Rombongan kita jangan kata yang ada kerugian materi, bahkan yang tidak ada kerugian materi pun kita balas. Umumnya kita gitu. Berarti belum bertasawuf. Belum bertasawuf. Orang bakhil, pikir, medit, koret sama kita, tapi kita balas dia dengan kebaikan. Bisa nggak begitu? Hah? Nah, itulah sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu, dan sebaik-baiknya manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Baik akhlak menunjukkan kesempurnaan iman. Orang mukmin yang tinggi tingkatannya, sempurna pada imannya, ditandai dengan apa? Baik adab, baik akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, atau akhlak kepada semua manusia. Akhlak kepada Allah adalah dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangannya. Demikian pula akhlak kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang diperintah olehnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, serta mengikuti setiap akhlak dan perilaku Rasulullah. Itu namanya orang berakhlak terhadap Rasul. Berakhlak terhadap sesama kita, sesama manusia, itulah tidak menzalimi mereka, tidak mengambil hak mereka, dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Kesempurnaan iman. Aja halaman 10. Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Masya Allah. Maka oleh karena ilmu itu adalah pangkalnya. Pangkal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Semua praktek ibadah apapun bentuknya wajib didasarkan kepada ilmu. Orang yang tidak paham ilmu maka tidak bermanfaat baginya oleh amalnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tersebut mardudatun, itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima, atau dalam pendapat lain la takmulu, tidak sempurna. Kalau dia mendatangkan syarat dan rukunnya walaupun dia tidak paham masih dianggap sah. Tapi masalahnya kalau dia tidak paham lantas terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan ibadahnya tersebut, maka dia tidak dapat memperbaikinya karena tidak memiliki ilmu.
Lanjut. Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Nah, ilmu setelah diraih diamalkan. Salah satu bentuk pengamalannya adalah bersikap sabar. Sabar itu ada 3 macam bentuknya. Sabar di atas mengerjakan kewajiban, sabar di atas meninggalkan barang-barang yang diharamkan, dan sabar di atas musibah yang menimpa. Yang paling berat daripada 3 bentuk sabar ini adalah meninggalkan barang yang haram. Kalau ngerjain kewajiban masih banyak yang ngerjain atau bahkan ngerjain tapi bolong-bolong gitu. Dan sabar di atas musibah banyak yang mampu melakukan itu, tapi sabar di atas meninggalkan barang yang haram banyak yang tidak mampu melakukannya. Barang yang haram itu jangan dikata ada kesempatan, kagak ada kesempatan aja dicari. Barang haram, anehnya itu. Padahal barang haram gak enak, kagak ada enaknya. Coba sebutin apa ya barang yang haram yang enak. Bir, mabok, celeng, apa? Berzina. Ya waktu itu aja. Enak, setelah itu wah habis. Kehormatannya habis. Belum lagi berbagai macam penyakit menimpanya, daripada penyakit kelamin atau lain. Nggak ada sebenarnya barang yang haram itu yang enak, tetapi apa? Banyak yang dicari dan tidak sabar atasnya. Nah, orang yang berilmu, bentuk pengamalan terhadap ilmunya itu adalah bersikap sabar, yaitu dengan sabar atas mengerjakan kewajiban, sabar di atas meninggalkan barang yang haram, dan sabar di atas musibah yang menimpa. Lanjut. Siapa yang tidak apa ini? Lauman atau dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Masya Allah. Orang yang tidak dermawan tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaannya, sekaya apapun lah. Kalau dia tidak mempergunakan hartanya itu dalam kebaikan sesuai tuntunan syara, maka dia tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Kalaupun dia menikmatinya, ya menikmati untuk dirinya aja, setelah itu habis. Dan bahkan tidak sedikit orang yang punya banyak harta benda, tetapi justru dia jatuh dalam musibah dan banyak perbuatan maksiat. Jadi belum tentu banyak harta itu menjadi apa? Menjadi karunia sebagai fadl dari Allah. Belum tentu. Ada kalanya banyak harta itu menjadi nikmah, bukan nikmah. Apa nikmah itu? Jadi siksaan bagi diri. Nah, makanya para ulama dengan dasar hadis Rasulullah mengatakan al-malus salih fi yadir rajulis salih. Harta yang soleh itu adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Kalau harta banyak tapi bukan di tangan orang soleh, maka itu menjadi musibah bagi dirinya. Lanjut.
Siapa tidak sayang sesama manusia tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Disebutnya di sisi Allah, yang dimaksud adalah di saat hari perhitungan nanti, di saat hari hisab. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Dan siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Dan siapa yang tidak bertakwa tidak berharga bagi Allah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tiada mendapat tempat di surga. Nah, ini sedikit daripada muqaddimah atau tuntunan daripada ajaran-ajaran tasawuf. Lanjut. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir atau khusyuk. Jadi hatinya dibawa. Jangan mulut doang kata, hatinya kemana-mana. Walaupun itu juga berpahala, tetapi model zikir yang baik dan berkualitas, itu adalah zikir lidah juga dengan hati ikut hadir padanya. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah hati hadir dan sekaligus mengucapkan zikir tersebut dengan lidahnya. Tingkatan kedua adalah zikir dengan hati saja. Tingkatan ketiga adalah zikir dengan lidah saja. Jadi zikirlah dengan hati yang hadir, ucapkan dengan mulut. Dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Masya Allah. Dan serahkan dirimu pada Allah dan relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat. Sebagaimana kita ketika menerima nikmat, kita berserah pada Allah, jangan lalai. Maka demikian pula saat kita menerima musibah, juga jangan lalai dari Allah, sehingga antara senang dan susah tidak berpengaruh bagi diri kita, karena memang itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu apa? Mencampur antara senang dan susah. Tidak ada orang susah mulu, tidak ada. Mesti bercampur dengan senang. Sebaliknya tidak ada orang senang terus, tidak ada. Di dunia ini kagak ada modelnya. Ada orang nyari kebahagiaan di dunia, kagak bakalan ketemu. Karena dunia ini bukan tempat mencari kebahagiaan. Dunia ini adalah darul bala. Dar bala, apa artinya dar bala? Rumah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Syahwat itu secara garis besar ya, atau banyak syahwat itu. Ada syahwat secara umum yang dapat mencelakakan. Adalah atau diantara yang pokok dari model-model syahwat itu adalah syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat perut dan syahwat bawah perut. Apa bawah perut?
Kemaluan. Nah, tinggalkan syahwat tersebut. Nanti insyaallah akan dibahas di bagian dalam terkait bagaimana meninggalkannya atau pada prakteknya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis adalah dengan cara berpuasa. Berpuasa. Lanjut. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi, setengah dari tanda bersandar diri, 'alal 'amali, pada kekuatan amal, nuqsanur raja'i, berkurangnya pengharapan, 'inda wujudiz zalali, ketika terjadi suatu kesalahan atau goncangan. I'timad kepada amal itu tercela. I'timad itu bersandar. Begini, kita diperintah dalam ajaran syariat ini untuk senantiasa bersandar atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai keadaan. Jangan bersandar kepada kerjaan kita. Orang yang bersandar kepada kerjaan mazmum, tercela. Tercela. Dan bahkan akibatnya pun stres. Contoh, orang sakit, dia berobat. Nah, berobat itu artinya apa? Amal. Beramal, berbuat, bekerja. Nah, jangan bersandar kepada berobat untuk mendapatkan kesembuhan, tapi bersandarlah kepada Allah. Paham ini? Jangan bersandar kepada amalan-amalan yang kita kerjakan apapun, tapi bersandarlah kepada Allah. Jangan karena kita bekerja rajin, lantas kemudian apa? Kita bersandar kepada kerjaan kita, bahwa dengan rajinnya kita mestilah rezeki kita jadi luas, mestilah duit jadi banyak. Nah, itu namanya apa? I'timad 'alal 'amal. Nah, bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada pekerjaan-pekerjaan. Paham tidak ini? Nah, bagaimana tanda bahwa kita betul-betul bersandar kepada Allah dalam amalan-amalan kita? Adalah, di antara tandanya adalah apabila kita tertimpa oleh suatu apapun, musibah apapun, kita tidak goyah. Paham ini? Kita tidak goyah. Kalau masih goyah, maka berarti kita masih bersandar kepada amal. Paham tidak ini? Nah, min alamatil i'timad 'ala al-'amal wujudu nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Malah berkurang harapan kita kepada Allah ketika tertimpa musibah. Nah, jadi di antara bentuk bahwa kita tidak i'timad kepada Allah adalah kalau kita masih berharap kepada amalan-amalan kita, apalagi ketika kena musibah. Paham tidak ini? Lanjut. Setengah dari tanda bahwa orang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu
berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Nah, jadi penjelasannya semacam tadi. Jadi janganlah kita bersandar kepada pekerjaan-pekerjaan kita dalam hal apapun. Apalagi ketika kita berbuat dosa, malah tambah tidak bersandar kepada Allah, lebih bersandar kepada amalan kita. Ketika kita kena musibah, misalkan, itu tadi semacam kena sakit, terus kita berobat, kita bertumpu bersandarnya kepada berobatnya itu bukan kepada Allah. Nah, itu termasuk perkara yang tidak baik. Nah, hukum berobat itu sendiri bagaimana? Boleh. Hukum berobat itu boleh. Dasarnya boleh. Nah, umpama kalau kagak berobat bagaimana? Boleh juga. Berobat bagaimana? Boleh. Tidak berobat? Boleh. Ya. Ada banyak para wali Allah, orang-orang saleh ketika sakit tidak berobat. Tidak berobat. Karena sakit itu memiliki faedah besar. Di antaranya apa? Untuk merontokin dosa. Tetap dia bersandar kepada Allah dengan sakitnya itu. Allah yang beri sakit, Allah yang beri sehat. Nah, kira-kira kalau kita sakit berobat gak? Hah? Boleh tidak berobat? Boleh. Tetapi di antara faedah sakit itu apa? Ngerontokin dosa. Mau ngerontok dosa? Sakit. Gitu. Semakin payah sakitnya, semakin terkikis dosanya, bahkan sampai habis. Tentu dengan syarat-syaratnya, dia sabar dalam sakitnya tersebut, tidak meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan yang haram. Ya, kalau sakit lantas dia ngedumel mulu, ya sama aja tuh, kagak ngaruh namanya. Ngedumel mulu, ya itu namanya termasuk i'timad kepada bukan i'timad kepada Allah, sama juga dia bersandarnya sama juga berarti kepada amalan-amalan dia atau kepada berobat dia. Udah berobat kagak sembuh-sembuh, waduh mel deh, itu berarti apa ya? Bersandar kepada obat. Nah, di sini kemudian dijelaskan terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lanjut. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ilah itu artinya al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Tiada ada Tuhan, bagusnya tambahin ini, yang berhak disembah. Nah gitu, yang berhak disembah. Berarti tiada ada, ini bagusnya jangan diterjemahin tempat ini. Tiada ada yang berhak untuk bersandar oleh kita kepadanya dan berlindung dan berharap kecuali kepada Allah. Tiada menolak, menghidupkan dan mematikan. Tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Dan yang dapat menolak, menghidupkan atau mematikan, dan tiada ada yang memberi dan menolak suatu apapun, an-nafi', yang beri manfaat, ad-dar, yang menetapkan bahaya, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan, kecuali Allah. Kecuali Allah. Zahir syariat menyuruh kita berusaha beramal. Ini penjelasan tadi dari di atas tadi, min alamatil i'timad 'ala al-'amal muqsamur raja' 'inda wujudiz zarar. Zahir syariat menyuruh kita berusaha beramal.
Disuruh nggak kita kerja? Disuruh. Disuruh. Boleh nggak kerja? Boleh juga. Berarti suruhnya bukan suruhan wajib. Berobat disuruh nggak? Disuruh. Dalam hadis ada tadawaw, berobatlah kalian. Tetapi kalau kagak berobat boleh nggak? Boleh. Kagak berobat. Berarti suruhnya bukan suruhan wajib. Zahirnya, zahir doang ini. Secara zahir syariat menyuruh kita berusaha, beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu. Itu tadi, jangan bersandar kepada kerjaan kita. Bukan berarti orang yang lantas giat bekerja mesti duitnya banyak. Kalau dia bersandar kepada kerjaannya, lantas duitnya dikit, stres dia. Paham ya? Karena hakikat yang memberi rezeki adalah Allah, bukan semata-mata giat bekerja. Enggak. Ya kalau orang yang mesti giat bekerja mesti paling banyak duit, maka yang paling banyak siapa ya? Kuli. Bener gak? Berangkat pagi, mulai kerja jam 8, setengah 8. Jam 8 kepanasan, naik ke atas, gosong itu deh, jemur matahari sampai sore jam 5. Tenaga betul-betul dipakai, benar-benar dipakai itu kulit tenaganya habis. Makanya kalau makan bisa 2 piring, bukan 2 piring malah lebih daripada itu. Tenaganya dia butuh, bandingin dengan orang yang kerja di kantor, ruangannya AC, duduk di kursi, yang kerja tangannya doang, coret-coret. Makanan dianterin, makanan bahkan kagak habis, minuman dianterin, minuman habis, ganti minuman lain. Kuli mas air putihnya aja udah, sama ngopi dah. Rizkinya banyakan yang mana? Duitnya banyakan yang mana? Yang di kantong. Itu artinya bahwa rezeki bukan ditetapkan dengan giatnya bekerja. Jadi kita jangan berpangku tangan sama kerjaan kita. Berserahlah kepada Allah. Nah, jadi syariat menyuruh kita jangan berpangku tangan kepada pekerjaan kita. Walaupun zahir syariatnya nyuruh kita bekerja. Nah, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri kepada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada kurnia rahmat Allah. Begitu maksudnya itu tadi. Penjelasan atau perkataan dari perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Lanjut. Kalimat tauhid. Tadi udah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tiada ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan atau maksiat, dan tiada ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmatnya semata-mata. Nah, ini makna kalimat hauqala. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat kecuali dengan pemeliharaan atau penjagaan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bitaufiqillah. Dan tidak ada kekuatan untuk membuat ketaatan, kesalehan, kebaikan illa
bitaufiqillah, kecuali dengan taufik Allah. Ini kalimat hawqalah manfaatnya besar dan di dalamnya mengandung unsur tauhid yang sangat kuat. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, hakikatnya ditetapkan oleh Allah. Orang berbuat maksiat, ini orang berarti apa? Dihindarkan oleh Allah dari taufiknya, artinya mahrum. Ketika orang berbuat kebaikan, maka ini orang dikaruniakan taufik oleh Allah baginya untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Paham tidak ini? Jadi seluruh apapun yang kita kerjakan, perbuatan manusia ini hakikatnya adalah dengan kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk. Bedanya, kalau yang baik dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya, adapun yang buruk dengan kehendak Allah tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Bedanya di situ. Kejadiannya dengan kehendak Allah. Paham tidak ini? Sehingga di kalimat hawqalah ini diletakkan di sini pada penjelasan min alamat al-i'timad 'ala al-amal dan seterusnya, memberikan pemahaman bahwa janganlah kita bersandar kepada kerjaan-kerjaan kita, karena hakikat segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah. Kerjaan kita itu tidak menghasilkan akibat apa yang kita inginkan, enggak, belum tentu terjadi. Anda berarti paham ya? Nah, maka itu kalimat hawqalah ini di dalamnya mengandung inti tauhid dan unsur kekuatan tawakal kepada Allah. Yang karena itu maka dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa kalimat hawqalah ini tanfa'u li tis'ina da'an, bisa bermanfaat sampai bagi 90 macam penyakit. Lalu kata Rasulullah, aqalluha alhammu, minimalnya bermanfaat bakal sakit ya, alham. Apa itu alham? Galau. Nah, bahasa anak mudanya Pak, galau. Iya, gelisah. Apalagi ya was-was atau ya hidup agak tenang. Persis kata anak muda apa? Galau. Nah, itu hidupnya kagak tenang aja. Dan itu termasuk penyakit berat itu sebenarnya. Tapi oleh Rasulullah dikatakan minimalnya itu penyakit dapat disembuhkan dengan penyakit yang dianggap minimal atau sedikit yang dapat disembuhkan dengan apa? Kalimat hawqalah. Nah, demikian pula dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau orang sakit, bacain aja biar banyak. La haula wala quwwata illa billah. Mengungkapkan atau mengucapkan kalimat tersebut itu berarti apa? Bersandar diri kepada Allah. Oleh karena hakikat apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Tuh gitu. Dalam riwayat hadis disebutkan suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya namanya Abu Musa al-Ash'ari, kata Rasulullah, ala adulluka ala gharasin min gharasil jannati fa inna turbataha wasi'ah. Mau enggak engkau aku tunjukkan kepada tanaman-tanaman surga, karena surga itu sangat luas, supaya engkau menanam padanya dengan tanaman-tanamannya. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, tentu ingin wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, aksir, perbanyak oleh engkau dari mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak itu, manfaatnya sangat besar. La haula wala quwwata illa billah, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi
kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Kemudian dua kalimat yang kedua ini, kalimat hauqala. Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita jangan bersandar kepada aman. Kalau begitu, misalkan ada orang bertanya, kalau gitu udah kita kerjain aja sekarang kerjaan kita, bersandar aja kepada Allah. Apa begitu? Tidak. Kita juga diperintahkan mengerjakan sebab. Bahkan dianjurkan mengerjakan segala sebab itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan bersandar kepada sebab. Nah, kesimpulan begitu. Jangan bersandar kepada sebab. Misalkan pendekatannya ini, besok mau ujian, malamnya apa? Santai aja, kagak dibaca. Udah, saya tawakal kepada Allah. Lah itu sih bukan tawakal, itu namanya nekat. Itu tandanya dia apa? Nyerah udah. Tawakal terus mirip dengan tawakal kepada kebodohannya, kepada kenekadannya. Tapi oleh dia diungkapkan tawakal kepada Allah. Nah, bukan begitu seharusnya. Bagaimana? Dia kerjakan sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab kelulusan. Apa itu? Murojaah. Murojaah itu apa? Mengulang pelajaran. Yang persiapkan diri sebaik-baiknya, mengerjakan sebab-sebab namanya itu. Nah, kemudian tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Orang mau naik mobil, dia buru-buru, pengen ngebut dia. Saya mau ngebut. Saya tawakal kepada Allah. Kagak apa? Atau naik motor. Saya tawakal kepada Allah, saya mau ngebut buru-buru, kagak pakai helm. Wah, gasnya depol sampai 100 km. Itu tawakal nggak itu? Sudut. Itu siapa? Nekat itu. Tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebab-sebab. Walaupun juga umpama meninggalkan sebab itu diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi sesuai keadaan masing-masing orang. Walaupun sebenarnya juga setiap orang itu memiliki sebab. Orang berangkat haji tanpa naik pesawat, tanpa bikin paspor. Pas musim haji tahu-tahu udah ada di Mekah. Ada sebagian wali Allah gitu. Ada ya. Artinya apa? Dia tidak mengerjakan sebab-sebab yang menjadi adat. Tapi sebenarnya dia ngerjain sebab enggak? Ngerjain. Apa itu? Yaitu dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan kesalehan. Jadi sebenarnya apa yang disebut tidak mengerjakan sebab, mengerjakan sebab juga. Nah, jadi kesimpulannya, jangan berpangku kepada sebab, tapi tawakallah kepada Allah. Tapi demikian, kerjakanlah sebab-sebab itu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan mengaruniakan akibat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.